Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi adadi mubtilatis sholati. Ini satu pasal pada menjelaskan adadi, bilangan mubtilati yang membatalkan sholat. Satu pasal fi adadi pada menjelaskan bilangan mubtilat, bilangan yang membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat. Walladzi yubtilu bihi sholata ahada asyara syai'an. Walladzi yubtilu bihi sholata, bermula alladzi, yang membatalkan ianya alladzi as-sholata akan sholat, itu ahada asyara syai'an, 11 perkara. Kalau kita baca yubtilu, bihi enggak pakai, bihi enggak pakai. Alladzi semausul, yubtilu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke alladzi. Yubtilu fi'il dan fa'il silat kah? Aidnya dhamir mustatir, dhamir yang ada di yubtilu, sehingga bihi enggak perlu. Walladzi yubtilu, bermula alladzi yang membatalkan ia alladzi. Bermula sesuatu yang membatalkan ianya sesuatu, as-sholata akan salat, itu 11. Jadi kalau kita baca yubtilu, bihi enggak pakai. Kalau pakai bihi kita baca tabtulu, bukan abtala tapi sulasi. As-salatu kita baca as-salatu jadi fa'il. Walladzi tabtulu bihi salatu, bermula alladzi yang batal dengannya alladzi, bihi aidnya. Nah, itu penting nih. Kalau kita baca tabtulu, walladzi tabtulu bihi salatu, bermula alladzi yang batal dengan sebabnya alladzi oleh salat, itu 11, ada 2. Jadi ada 2 nasah, ada 2 redaksi kitab, cuma udah digabung nih. Nah, jadi kita baca sekarang walladzi yubtilu, bihi enggak perlu dimaknain karena merusak makna. Walladzi, dan bermula alladzi yubtilu yang membatalkan ianya alladzi as-sholata akan salat, itu ahada asyara syai'an. Itu 11, apa ia 11 syai'an perkara. Ini dalam kitab ini, bisa saja lebih. Ini tujuannya untuk memudahkan kita mubtadi. Yang membatalkan salat 11. Padahal kalau dihitung-hitung lebih dari 11. Syai'an tamnyid ya, tamnyid sem nakirah. Yang mana 11? Al-kalamu, badal ba'at mingkul. Badal ba'at mingkul yang membatalkan salat 11, 11 umum. Mana 11? Al-kalamu, kalam. Al-kalamul amdu, kalam yang sengaja. As-salihu li khitabil adamiyina, kalam yang sengaja. As-salihu yang patut, salihu naik kepada kalam. Kalam yang sengaja, kalam yang patut, li khitabil adamiyin, bagi mengkhitab, bagi berbicara dengan manusia. Sengaja berbicara, isi pembicaraannya tadinya diarahkan ke manusia, kemudian kita berbicara dalam sholat. Nah, itu membatalkan sholat. Nah, itu penjelasannya. Ya, itulah dia. Dalilnya kenapa dalam sholat nggak boleh bicara? Karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam di qauluhu al-kalamu, qauluhu al-kalamu liqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi.
Inna hadhihi sholata, sesungguhnya ini sholat itu la yasluhu, tidak pantas dalamnya sholat syai'un oleh sesuatu min kalamin nas, dari kalam manusia. Jadi nggak pantas dalam sholat itu berbicara. Jadi yang dimaksud dengan kalam itu berbicara walau dua huruf. Kita mengucapkan dua huruf walaupun nggak paham. Ma'a misalkan. Kalau ma'a paham kah? Bersama kah? Nah, batal. Nah itu. Atau bahasa Indonesia lah. Apa bahasa Indonesia? Nggak ada juga orang ngomong orang sholat. Nggak ada. Itu. Kalau suara nggak ada huruf nggak batal. Udah gitu dulu, nanti kita bahas kalau perlu dibahas ya. Sawaun ta'allaka bi maslahati sholati aula. Sawaun, bermula sama saja. Sawaun mubtada. Bermula sama saja itu ta'allaka, terkait ianya kalam bi maslahati sholah, dengan kemaslahatan sholat, aula atau tidak. Sawaun, bermula sama saja itu ta'allaka, terkait ianya kalam bimaslahati sholah, dengan kemaslahatan sholat, aula atau tidak. Yang penting kalam, baik berkaitan dengan sholat atau tidak, nggak boleh. Seperti kita imam udah rakaat keempat masih bangun jadi rakaat kelima, kita bilang ke imam, jangan bangun Pak Imam, kan itu berkaitan dengan sholat, tetap batal sholat. Jangan bangun Pak Imam, ini udah rakaat lebih, batal. Nah, itu doang. Apa yang perlu dijelaskan kira-kira? Saya juga nggak tahu mau jelaskan apa ini. Berbicara yang nggak batal, kita menjawab panggilan Nabi. Ini ketika Nabi masih hidup dulu. Kita sedang sholat dipanggil oleh Nabi, wajib menjawab, nggak batal sholat. Kalau dipanggil oleh orang tua, kita sedang sholat nih, dipanggil oleh orang tua. Kalau sholat fardu nggak boleh jawab. Kalau sholat fardu nggak boleh jawab, karena sholat fardu nggak boleh kita potong. Nah. Tapi kalau orang tua kita udah ngomel-ngomel, nggak tahu kita sholat kah, udah dipanggil keras banget. Kalau kita nggak jawab dia marah, boleh kita jawab, sholat kita batal, nanti sholat lagi. Kalau sholat sunnah, kita sedang sholat sunnah dipanggil sama orang tua, boleh jawab, karena sholat sunnah boleh dibatalkan. Nah, itu pentingnya orang tua kan. Sampai dalam sholat wajib aja, kalau menyakitinya boleh dijawab. Keren kan? Itu orang tua. Bukan kaleng-kaleng kan? Orang tua. Hak orang tua. Nah, itu ada di dalam pembahasannya. Udah, gitu aja. Nah, yang pertama yang membatalkan sholat, berbicara yang sengaja. Kalau lupa nggak apa-apa. Lupa kita dalam sholat ya, atau kepleset lidah, kan nggak sengaja, nggak apa-apa. Ya, tapi sedikit, jangan banyak. Masa kepleset ngomongnya kayak ceramah kan? Nggak mungkin kan? Ya kepleset satu kata gitu. Ya. Wal amalul kasiru, dan perbuatan yang banyak, al mutawali, yang beriring-iring. Perbuatan yang banyak yang beriring-iring. Ya.
Wal amalul kasir, dan perbuatan yang banyak. Al mutawali, yang beriring-iring. Seperti melangkah 3 kali misalkan. Itu kan banyak tuh. Beriring-iring. Kalau sekali nggak apa-apa. Seperti kita menambal saf kan. Sekali santai dulu. Langkah lagi. Boleh walaupun banyak. Tapi kalau langsung 3 langkah nggak boleh. Jadi melakukan pekerjaan yang banyak yang beriring-iring membatalkan sholat. Mana contohnya? Kasalasi khatawatin amdan. Kasalasi khatawatin amdan kana kadzalika ausawat. Seperti 3 langkah. Kasalasi khatawatin seperti 3 langkah. Amdan, sengaja ada ianya amal kasir. Kadzalik ausawan atau lupa. Sengaja ada amdan kana, sengaja ada kadzalika ausawan atau lupa. Kenapa pakai kadzalika? Ulang dulu. Perbuatan yang banyak yang beriring-iring, perbuatan yang banyak yang beriring-iring yang membatalkan sholat kalau kita lakukan dengan anggota yang berat. Seperti tangan, kaki, kepala, itu anggota berat. Tapi kalau anggota ringan seperti jari, kuping, kita bisa menggerakkan hidung, itu nggak batal. Kalau kepala termasuk anggota berat. Kita geleng-geleng kepala sambil sholat. Boleh. Ada juga orang yang baca Quran geleng-geleng kepala kan? Nggak boleh. Ngapain digeleng-geleng kepala kan? Tidak beriring-iring. Apa makna tidak beriring-iring? Ukuran mana sih jaraknya? Baru nggak beriring-iring, ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, antara perbuatan pertama perbuatan yang kedua baru dianggap tidak berturut-turut muat melaksanakan 1 rakaat sholat. Kan lama kan? 1 rakaat sholat. 1 rakaat sholat paling ringan. Kita mau nambal sah di depan nih, langkah 1. Diam dulu, ukuran muat 1 rakaat sholat. Baru langkah lagi. Itu baru tidak beriring-iring. Kalau langsung beriring-iring, kan berat pendapat itu kan. Ada pendapat satu lagi, makna tidak beriring-iring ada diamnya. Antara langkah pertama dan langkah kedua ada diam. Ada diam, walaupun kadar subhanallah. Itu pendapat Qil. Itu yang diamalkan biasanya kan. Orang melangkah diam sebentar langsung langkah lagi kan. Kalau nunggu 1 rakaat sholat kan kelamaan. Nah itu. Tapi yang kuat tetap 1 rakaat sholat. Baru dianggap tidak beriring-iring, jedanya 1 rakaat sholat. Itu pendapat yang kuat, yang muktamad. Nah itu. Tinggal kita misalkan kita berdiri ya, kita melangkah 1. Itu 1 langkah ke depan ama menarik kaki dianggap berapa kali kira-kira? Kakhatwatin seperti 3 langkah. Kasalasi khatwatin seperti 3 langkah. Apa yang dimaksud 1 langkah? Ini kaki kita, enggak? Enggak lurus sama. Kita langkah ke depan, ini 1 langkah. Kalau kita tutup lagi, dianggap 2 langkah apa enggak? Paham nggak? Itu penting, ya kan? Kita lurus nih, kita ke depan, 1 langkah, ke depan lagi kan, 2 langkah. Kalau kita ke depan, kita tutup ini 1 langkah apa 2 langkah? Kalau dalam berbaris, 1 langkah ke depan, itu 1 langkah kan? Berarti sama tutupnya nggak dihitung. Kalau kita hitung bahasa Indonesia, 1
Dua langkah ke depan, 1, 2. Yang ketiga berarti penutupnya kan? Nggak dihitung, berarti dianggap 2 langkah. Kalau dihitung juga 3 langkah udah batal. 1, 2, tutup, udah 3, udah batal kan? Di sini nggak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan 1 langkah. Yang dimaksud langkah itu memindahkan kaki sekali, berarti dihitung kayaknya. Nah, itu udah 1 langkah nih. Langkah kanan kan? Kita tutup, udah 2. Karena di sini definisi langkah khatwah itu naklur rijli maratan wahidah, memindahkan kaki sekali. Itu 1 langkah namanya. Nah, itu. 1 langkah nggak disyaratkan langkah besar, langkah kecil pun sama. Misalkan 1 langkah besar, kita bikin 3 langkah dikit-dikit, tetap dianggap 3 langkah batal. Makanya dalam sholat nggak perlu melangkah-langkah, rapikan safnya. Jadi kalau ada saf kosong di depan, mestinya bukan di belakang maju. Dan di belakang maju juga boleh, atau yang di samping kan, merapat. Udah gitu dulu. Enggak pakai kazalika, amdan kana zalika. Ada kazalika? Kafnya hilang, itu zalika isim kana. Enggak boleh ada kaf. Amdan kana zalika. Sengaja adalah demikian amal yang banyak, au sahwan atau lupa. Itu baru benar. Nah, jadi kazalika kafnya enggak ada. Di dalam katanya enggak ada kaf. Zalika isim kana. Nah, harus teliti baca kitab. Amal amalul qalilu fala tabtulu sholatu bihi. Adapun bermula amal yang sedikit, fala tabtulu shalah, maka tidak batallah oleh salat bihi dengannya amal yang qalil. Ya. Nah, itu. Udah. Gitu aja, jangan panjang-panjang pembahasannya. Kecuali ada muskil. Kalau nggak ada muskil udah aman. I'rabnya coba lihat. Wal hadasul asgharu, dan yang membatalkan sholat lagi hadasul asgharu, hadas yang kecil, wal akbaru, dan hadas yang besar. Berhadas dalam sholat, berhadas kecil, buang angin kan? Batal. Atau berhadas besar, nggak tahu kejadiannya dalam sholat, apa tidur apa gimana kan? Berjunub dalam sholat, batal. Atau katakanlah perempuan tiba-tiba dalam sholat datang bulan, batal sholatnya. Jadi berhadas baru batal sholat bila terjadi sebelum salam pertama. Kalau sesudah salam kedua, sesudah salam pertama kita berhadas, nggak batal sholat. Sesudah salam, assalamualaikum warahmatullah, kita berhadas. Cuma haram memberi salam kedua, seperti kemarin kan? Haram melanjutkan salam kalau sudah berhadas, tapi sholatnya nggak batal. Nggak boleh melanjutkan salam lagi karena kita sudah berhadas. Nah, tapi sholat kita nggak batal. Nah, itu.
Wal hadasul asgharu wal akbaru, hadas yang kecil dan yang besar. Kemudian yang membatalkan selanjutnya wa hudusun najasatil lati la yu'fa anha, dan datangnya najis. Najis alati, najis yang la yu'fa, yang tidak dimaafkan, anha darinya najis. Datang najis yang la yu'fa, yang tidak dimaafkan, anha darinya najis. Dalam sholat datang najis, baik datang najis kepada badan kita, kepada pakaian kita, nah itu batal. Cecak berak cecak, atau hidung kita berdarah misalkan dalam sholat, batal, datang najis. Datang najis yang tidak dimaafkan darinya najis. Kalau najis yang dimaafkan, nggak batal berarti. Apa contoh najis yang dimaafkan? Ada lalat hinggap di kotoran, berarti kaki lalat kan ada najis tuh. Hinggap di tai lembu. Kita sedang sholat, dia hinggap di badan kita, di baju kita, pasti ada najis di kakinya, tapi dimaafkan karena najis yang sedikit. Nah itu. Walau waqa'a ala saubihi najasatan yabisatan, dan jikalau terjatuh kepada bajunya seseorang akan najis yang kering, walau waqa'a ala saubihi, jikalau jatuh kepada pakaiannya seseorang najasatun yabisah, oleh najis yang kering, tai cecak kering, tai cecak di atas atap, sangkut, kita sedang sholat jatuh, kena tangan kita. Atau tai tikus mungkin udah kering, jatuh kena tangan kita, fana fadha saubahu halan, maka apa namanya begini? Ini apa namanya? Fana fadha. Apa bahasa Indonesianya? Kekurangan bahasa Indonesianya. Ini ada baju kita nih, atau ada sorban, jatuh tai tikus kan? Kita begini, biar jatuh dia, apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Kayaknya nggak ada orang Indonesia di sini ya. Orang Jambi. Ya, mengipas ini ya. Terserahlah. Fanafadha kan? Fanafadha saubahu halan. Maka menggoyangkan ia akan pakaiannya halan seketika itu juga. Agar najisnya jatuh. Lam tabutul sholatuhu, niscaya tidak batallah sholatnya. Nggak batal. Itu bab darurat namanya kan? Gimana? Halan seketika. Fanafadha saubahu, maka menggoyangkan dia akan pakaiannya halan dalam waktu itu juga. Lam tabutul sholatuhu, niscaya tidak batallah sholatnya. Nggak batal sholat. Atau jatuh sorban, kita buang sorban, nggak apa-apa, ya? Kita buang sama sorban kita misal, nggak harus kita begini, kita buang sama sorban, nah itu nggak batal. Selama nggak dibiarkan lama, ukuran tumak ninah lah. Begitu jatuh baru kita lihat, langsung kita goyangkan tangan misalkan biar jatuh, nggak batal. Kalau kering, kalau basah batal karena lengket ya kan. Walaupun dia jatuh kan ada bekasnya. Nah, ini kalau kering ceritanya. Ya, aneh ya tentang sholat. Wangkisyaful aurati amdan, dan terbukanya aurat nisbah sengaja. Wangkisyaful aurah, terbuka aurat sengaja. Terbuka aurat walaupun sedikit.
Fa in kasyafahar rihu fasataraha fil hali lam tabtul salatu. Maka jika membuka akannya aurat oleh angin. Fa in kasyafaha, maka jika membuka akannya aurat oleh angin. Baju kita ditiup angin. Atau kain kita ditiup angin tersingkap kan. Fa in kasyafahar rihu, maka jika membuka akannya aurat oleh angin. Fasataraha, maka menutup ia akannya aurat fil hali, pada waktu itu juga langsung tidak tutup lagi. Lam tabtul salatuhu, dia tidak batal lah oleh salatnya, enggak batal. Mana? Fasatara, maka menutup. Fasatara, fa. Kalau antaf satara fi'il madhi kan? Fasatara, maka menutup ia akannya aurat fil hali, pada waktu itu juga. Lam tabtul, niscaya tidak batal lah oleh salatnya. Nah itu. Aman. Apa lagi yang kendala? I'rab. Hal. Darab. Halat pada waktu itu, waktu darab. Aku bacanya tadi najasatun jadi satu. Ya. Yang mana? Najasatun ya bisatun. Fa'il waqa'ah. Jadi kalau jatuh kepada pakaiannya oleh najis, ya bisa na'at. Oleh najis yang kering, ianya najis. Nah. Oh, dikit lagi babnya, selesai. Wa taghyirun niyati, dan berubah niat. Taghyirun niyati, dan berubah niat. Berubah niat dalam sholat. Kita niat tadi mau sholat. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin. Kita niat mau sholat zuhur sampai selesai. Dalam perjalanan sholat, niat kita berubah. Oh, enggak jadi dah. Batal langsung. Itu enggak ada tawar-menawar, langsung batal. Ada saya pengen keluar dari sholat, pengen batalin sholat, langsung batal. Itu namanya berubah niat. Ka'an yanwiyal khuruja minas sholati, seperti bahwa niat ia. Ka'an yanwiya, seperti bahwa niat ia al khuruja, akan keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat. Ka'an yanwiyal khuruja, seperti bahwa niat ia akan keluar dari sholat. Ka huruf kaf huruf jar, an huruf nasab, ilmu mudhari ya. Yanwiya mansubian dan nasab fathah. Ini kan kaf harus ada majrurnya. Huruf jar menjarkan isim. Coba ditakwil. Ka yanwiyal khuruja ditakwil jadi apa? Biar huruf jarnya ada majrurnya. Coba ditakwil. Nawa yanwi, masdarnya apa? Apa? Yang gede. Nawa yanwi niyah. Nawa yanwi niyah. Berarti kita takwil kaniyatihil khuruja. Kaniyatihil khuruja, seperti niatnya seseorang akan keluar dari sholat. Yanwi fa'ilnya huwa, niyatihi. Nah kan, jadi kaf jadi ada majrurnya, kaf huruf jar, majrurnya niyati. Ka ayyanwiya kaniyatihil khuruja minas sholati. Wastidbarul kiblati, dan membelakang kiblat. Yang membatalkan sholat selanjutnya membelakang kiblat.
Membelakang kiblat dengan dada, bukan dengan muka. Karena yang wajib menghadap kiblat dengan dada. Sekarang dada kita membelakang kiblat. Enggak harus membelakang, melenceng dari kiblat aja. Kiblat ke sono, dada kita udah ke kanan, walaupun belum ke belakang kan, udah batal. Istidbaril kiblah, membelakang kiblat. Ka ayyaj'alaha khalfa dhahrih. Seperti bahwa menjadikan ia akannya kiblat khalfa dhahrihi, ke belakang punggungnya. Nah, seperti bahwa menjadikan ia akannya kiblat khalfa dhahrih, ke belakang punggungnya, batal. Jadi itu bukan kait itu. Enggak harus membelakang, menyamping ke kiblat pun batal kan? Kiblat ke sono kita miring, batal. Miring ke kiri, miring kan, apalagi membelakang. Coba ditakwil lagi itu. Ka ayyaj'alaha. Gimana? Ka harus lengkap. Seperti bahwa menjadikan ianya seseorang akannya kiblat. Kaja'lihi. Terus kaja'lihiha, enggak boleh kan? Kaja'lihiha enggak mungkin dua dhamir. Gimana? Kaja'lihiha enggak mungkin. Ini ha namanya dhamir muttasil. Ha dhamir muttasil. Kalau dipisah munfasil jadi apa? Ya, bentuknya gimana? Tulisannya? Bukan. Belum paham masalahnya. Ka ayyaj'alaha. Ya ja'alaha. Ini namanya dhamir apa? Muttasil. Kalau muttasil tulisannya ha. Kalau ha kita rubah jadi munfasil, tulisannya iyaha. Kan gini? Ini namanya munfasil. Ini namanya muttasil, sama aja. Berarti di sini ketika kita takwil ha itu jadi munfasil. Takwilnya begini. Kaja'lihi iyaha. Nah, ka ayyaj'alaha, seperti menjadikan ia akannya kiblat ke belakang punggungnya. Kaja'lihi iyaha, seperti menjadikannya seseorang iyaha akannya kiblat ke belakang punggungnya kan? Penting ini cara mentakwil, jangan disepelekan, penting. Nah, ini kalau lomba baca kitab disuruh takwil langsung nggak bisa, gagal. Ya. Satu aja pertanyaan. Coba takwil an bersama fi'il sesudahnya, biar ada majrur dari kaf. Nah, harus bisa kita. Nah, itu akramani, ia dhamir muttasil. Kalau kita infisalkan jadi iya ya kan? Akrama iya ya, memuliakan ia akan aku. Ya. Kemudian apa lagi? Walaupun diangkat oleh teman kita, kita sedang sholat digendong sama teman kita kan? Jadi miring kan? Batal sholat. Kalau melenceng dari kiblat. Wal aklu wasyurbu, dan makan dan minum. Batalkan sholat lagi, makan dan minum. Enggak, bukan makan satu piring maksudnya. Menelan sisa makanan yang ada dalam mulut, itu namanya makan. Minum juga sama. Kalau minum nggak ada, air liur nggak apa-apa. Kalau dahak udah keluar dari kerongkongan ke batas zahir melewati huruf H, kita telan, itu makan namanya. Batal. Nah itu. Kasiran kanal ma'kulu wal mashrubu aw qalilan. Mana tadi? Wal aklu wasyurbu, dan makan dan minum. Kasiran kanal ma'kul, banyak adalah yang dimakan. Wal mashrub, dan yang diminum. Aw qalilan, atau sedikit.
Ya. Illa ayyakuna syakhsu fi hadhihi surati, kecuali bahwa adalah seseorang pada ini surah itu yang jahil. Tahrima dzalik, yang jahil ia akan haram demikian. Gini, ulang lagi. Yang membatalkan sholat makan dan minum. Banyak adalah makan, minum atau sedikit. Kalau puasa makan banyak dan sedikit, kalau lupa nggak batal kan? Kalau sholat walaupun lupa tetap batal. Mana ada makan dalam sholat, kan? Banyak adalah yang dimakan dan diminum atau sedikit. Kecuali di surah sedikit, kecuali di sedikit. Ayyakuna syakhsu, bahwa adalah seseorang fi hadhihi surah, pada ini surah itu jahil. Tahrima dzalik, jahiliyah akan haram demikian. Ada orang baru masuk Islam enggak tahu kalau sedikit enggak apa-apa, enggak. Ada satu butir gula dalam mulutnya. Satu butir gula dicairkan kan? Diminum, dia enggak tahu, enggak apa-apa, kirain enggak apa-apa, sebutir gula doang. Nah, kalau baru masuk Islam atau jauh dari ulama tinggal di gunung kan? Itu mungkin ada uzurnya. Tapi kalau orang udah ngaji nggak ada unsurnya. Nah itu tahrima maf'ul jahilan. Maf'ul jahilan. Kecuali bahwa adalah seseorang fi hadhihi surah, pada ini surah itu jahil. Jahiliyah tahrima zalik, akan haram demikian. Maf'ul. Wal qahqahatu, dan qahqaha. Qahqaha tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak. Batal. Jadi qahqaha itu dhahkun ma'a sautin, tertawa ada suaranya, bukan senyum. Tertawa ada suaranya. Wa minhum may yu'abbiru anha bidhahki, dan sebahagian dari mereka ulama itu orang yu'abbiru, yang mengibaratkan. Abbara yu'abbiru. Sebahagian dari ulama itu man yu'abbiru, orang yang mengibaratkan. Mana mengibaratkan? Menulis ia atau mengungkapkan ia, anha darinya qahqahat, bidhahki dengan dhahki. Sebahagian mereka ulama itu orang yu'abbiru, yang mengibaratkan ia, anha darinya qahqahah, bidhahki dengan dhahki. Maknanya begini. Dan bermula yang membatalkan sholat selanjutnya ad-dhahku, dhahku gitu, tertawa kan? Tapi di sini qahqahatu sama maknanya. Dhahkun tertawa ada suaranya. Ada juga satu lagi tertawa nggak ada suara, namanya tabassum, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, kan itu senyummu di depan wajah saudaramu itu sedekah. Sedekah yang paling ringan kan? Yang paling ringan. Wariddatu, dan murtad. Murtad membatalkan sholat. Kalau wudu nggak batal dengan murtad. Pernah ngaji belum di belakang? Yang membatalkan wudu nggak ada murtad. Murtad nggak batal wudu. Wariddatu, dan yang membatalkan sholat selanjutnya riddah murtad. Wahiyah, dan dianya riddah itu qatul islami, memotong Islam, memutuskan Islam. Biqaulin aw fi'lin, dengan perkataan atau perbuatan. Biqaulin, dia bilang Allah itu 3. Bi fi'lin, sujud misalkan, dalam salat udah sujud untuk berhala.
Atau niat dalam hatinya, besok saya pengen jadi kafir, langsung kafir. Gitu. Ada rencana pengen masuk Kristen besok, ya kan? Langsung murtad namanya, batal sholatnya. Nah itu, nah itulah dia fikih. Ada pertanyaan? Apa? Katoi. Tertawa. Dhahkun, tertawa. Ada lagi? Membelakang kiblat, melenceng dari arah kiblat. Ini kiblat. Kita harus menghadap kiblat pakai dada kan? Sekarang dada kita ke sono, batal. Kalau kepala enggak, karena wajib menghadap kiblat pakai dada bukan pakai kepala. Cuma kepala makruh noleh-noleh. Kita sholat ke sono, habis nonton orang lewat kan? Makruh itu. Tandanya enggak khusyuk. Nah itu. Jadi membelakang itu bukan kait, menyamping juga batal, apalagi membelakang. Nah itu. Lebih parah di sini pada di sono. Lebih parah di sini. Menggema. Gimana caranya? Harus diblokir itu pakai dinding. Macet kalau begini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.